berikutnya saya akan nyalakan apakah udah jadi apa belum. Oke, kita nyalakan, cekidon. Wow, langsung nyala ya, langsung nyala. Dan juga kipas anginnya nyala ya, boleh lihat teman-teman, ini anginnya sangat gede. Oke teman-teman, jumpa kembali bersama saya Funky26. Pada kali ini saya akan berikan tutorial cara merakit power ya dengan watt 1000 watt ya. Jadi di sini saya menggunakan kit power yaitu Hyper Pro ya. Jadi kit power ini dengan harga sekitar 600-an ya. Oke, di sini saya udah pasang heatsink pendingin. Jadi kita beli kit power ini pasti belum ada pendingin yang ini ya. Jadi sekarang saya udah pasang. Dan juga kita beli power ini ya, kalau menurut saya sangat mudah ya buat ya teman-teman yang pemula perakit. Silakan menggunakan power ini karena rakitannya sangat mudah ya. Jadi mungkin teman-teman yang pengen merakit sebuah power, jangan lupa beli power ini karena kit power ini udah lengkap ya. Dia udah lengkap sama elko sama dioda. Jadi kita tinggal pasang trafo doang ya. Oke. Jadi menurut saya kit power ini rakitnya sangat mudah sekali kalau menurut saya ya. Jadi mungkin teman-teman yang pemula silakan beli kit power ini karena kit power ini dengan tipe Hyper Pro 1000 watt. Jadi di situ udah ada 4 buah elko ya. Oke, jadi di sini saya menggunakan trafo 10 ampere murni ya. Jadi trafonya merek Proton. Jadi teman-teman boleh lihat seperti ini ya. Jadi ini trafo murni ya, 10 ampere. Nah, ini 10 ampere. Dia produknya masih sama kayak Era ya, karena ini udah menggunakan tembaga murni. Dan juga nanti saya menggunakan tegangan yang saya gunakan yaitu 47 volt. 47 volt ya. Oke. Baiklah teman-teman, kita akan rakit kit powernya ya. Oke. Berikutnya saya akan buatin video rakitannya karena di sini saya menggunakan box bell ya. Teman-teman boleh lihat. Ini saya menggunakan box bell dengan tipe, ini tipenya A270. Ini box bell ya. Jadi bagi teman-teman yang rakit masih pemula silakan menggunakan box bell karena box bell ini kalau menurut saya sangat murah ya dibanding sama box yang lain-lain ya. Jadi misalkan box yang paling mahal itu CA, kalau box bell itu palingan harganya 220, ada juga yang 220, ada juga yang 240. Kalau beda-beda toko pasti beda-beda harga. Oke. Dan juga saya udah pasang namanya dinding post ya, dinding post speaker ya. Jadi saya udah pasang duluan. Berikutnya saya akan pasang kipas angin DC nya 22 dan juga depannya potensio sama scaler ya atau stop kontak. Oke, kita akan lanjut ke pemasangannya agar teman-teman bisa pahami ya cara pasangnya seperti apa, dan saya akan menjelaskan cara rakitnya seperti apa. Nah, oke, kita akan pasang bersama-sama agar teman-teman bisa tahu cara pemasangannya. Oke, kita akan lanjut ke cara pemasangannya.
Oke teman-teman, jadi tadi saya udah selesai pasang belakangnya ya, kipas angin sama fuse sama dinding pos speaker. Oke, berikutnya kita akan solder trafonya, ambil tegangan 12 volt. Jadi 12 volt ini saya pasang memang karena kalau kita udah pasang di box susah ya soldernya. Jadi di sini saya akan ambil tegangan 12 volt ini untuk kipas DC ya. Jadi saya solder dulu. Oke teman-teman, jadi berikutnya saya akan pasang potensionya ya. Jadi di sini saya menggunakan potensio mono kiri sama kanan ya. Jadi ini saya menggunakan potensio yang kaki 6 ya. Seperti ini ya, boleh teman-teman lihat ya. Ini potensio kaki 6. Jadi cara pemasangannya nanti saya buatin videonya. Oke, berikutnya saya akan pasang potensionya. Oke teman-teman, jadi di sini udah ada kit powernya yaitu Hyper Pro ya. Jadi kit power ini udah lengkap ya. Jadi dia udah ada dioda sama elko. Jadi cara sambungnya menurut saya sangat gampang ya, karena di sini udah ada tertulis input kiri sama juga ini input kanan. Dan berikutnya ini juga tertulis speaker flash. Ini channel A sama channel B, dan juga ini ground. Nah, jadi cara pemasangannya gimana? Kalau menurut saya sih gampang ya. Jadi berikut ini saya akan balik kit power ini dan saya akan jelasin. Oke. Di sini saya akan tulis mana yang ground, mana yang input ke trafo. Oke, di sini ini adalah kaki dioda. Jadi ini adalah AC ke trafo ya. Ini juga AC. Dan berikutnya ini adalah ground. Ini ground atau CT. Atau CT ya. CT. Nah, dan juga ini adalah, maaf ya, ini adalah speaker flash. SP flash. Ini juga speaker SP flash. Ini tambah semua ya, SP flash. Nah, jadi flash. Terus mana mainnya? Jadi mainnya kita ambil dari ground. Jadi ini
min speaker ground. Sama juga CT. Jadi ini min dari speaker. Oke. Mungkin teman-teman ada yang belum paham, silakan bertanya. Nah, dan berikut ini adalah input channel A. Ini channel A. Ini input. Saya tulis IN aja. Ini adalah ground. Nah, input groundnya. Ini channel A dan juga ini juga channel B. Ini input IN ya. Saya tulis IN aja. Ini ground. Nah, jadi ini kabel ini inputnya, ini groundnya. Jadi cara sambungnya gimana? Oke, berikut ini saya akan berikan tutorial cara penyambungannya. Oke teman-teman, jadi tadi saya udah jelaskan dan saya udah tulis bagian-bagian yang disolder. Jadi di sini saya akan solder duluan kabel speaker ya. Jadi di sini saya menggunakan 3 buah kabel karena groundnya terhubung, speaker min itu terhubung ya. Jadi speaker min kiri sama min kanan itu masih dalam satu. Kalau masalah flash itu berbeda-beda. Channel A sama channel B itu beda ya. Oke, jadi sekarang saya akan solder speaker flash kiri dan juga speaker flash kanan. Nah, terus kabel speaker min. Jadi kabel speaker min kiri sama min kanan itu masih terhubung dalam satu ya, karena dia ambil jalurnya dari ground. Oke, berikutnya saya akan solder lagi kabel ke trafo. Jadi di sini saya menggunakan 2 warna kabel, yaitu hijau sama merah. Nah, jadi hijau ini saya rencana buatnya ke CT. Jadi nanti saya gabung sama kabel speaker. Ini groundnya saya gabung sama kabel speaker. Nah, jadi saya solder duluan AC bagian ke trafo ya. Ini kabel AC untuk ke trafo. Oke, saya udah solder. Dan satu lagi. Jadi ini kit power ini menurut saya sangat mudah ya. Kalau teman-teman yang masih pemula, silakan rakit menggunakan kit power ini, karena kalau bagi yang pemula pasti tahu ya, caranya sangat gampang ya kalau menurut saya. Dan ini saya akan pasang CT-nya. Nah, ini CT. Saya menggunakan kabel warna hijau. Saya gabung sama kabel min dari speaker. Karena CT itu masih sama ground. Nah, jadi ini saya udah sambung ya. Oke, dan berikutnya masih sisa kabel input channel A sama input channel B. Jadi input itu artinya masuk ke suara. Jadi misalkan kita pasang ke HP, audio HP atau MP3. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan berikutnya saya akan lakukan cara penyambungannya ke trafo. Oke. Oke teman-teman, jadi berikutnya saya akan pasang kabel inputnya ya. Jadi tadi saya udah pasang potensionya. Jadi kabel potensionya nanti saya akan pasang ke input kiri sama input kanan. Jadi di sini ada 4 kabel. Nah, jadi ini kabel hitam ini adalah ground. Jadi saya akan sambung ke ground ya. Oke. Saya akan melakukan sambungan dulu. Nah, ini ground. Iya benar, ini ground. Saya sambung dulu ke ground. Oke, udah terhubung. Dan berikutnya ini inputnya. Oke, inputnya udah terhubung. Dan berikutnya ini adalah input
kiri. Nanti saya balik ya, jadi seperti ini. Oke, saya atur posisinya dulu agar kita solder juga mantap ya. Oke, jadi di sini saya solder ground duluan, inputnya duluan, baru kabel groundnya seperti ini. Oke, jadi udah terpasang ya. Jadi input kiri sama input kanan udah terpasang ya. Oke, berikut. Oke, jadi di sini saya pasang input speakernya ke dinding pos ya. Jadi di sini saya udah pasang. Jadi ini sementara saya pasang bautnya agar kunci dinding posnya. Oke. Jadi saya rakit power ini saya tidak menggunakan protektor ya. Jadi nanti kapan-kapan saya akan ganti pasang protektornya ya. Jadi di sini saya sambung langsung ya. Nah, tapi kalau menurut saya kita sambung langsung juga kit power ini tidak berbahaya ya, karena saya udah pernah rakit dan 4 tahun saya tanpa menggunakan protektor ya. Tapi alhamdulillah ya, speaker saya masih awet sampai sekarang. Oke. Jadi nanti saya beli protektor baru saya akan review cara pemasangan protektornya. Oke. Ini saya udah langsung ya. Berikutnya saya akan kancing bautnya. Ini baut dinding posnya ya. Jadi saya akan kancing dulu. Oke. Input speakernya saya udah terpasang ya. Jadi ini kabel flash kiri sama flash kanan. Jadi minnya cuman hijau deh ya. Minnya saya menggunakan kabel warna biru ya. Jadi biru ini hitamnya di paralel ya. Jadi digabung semua ya, karena input speaker minnya itu sangat gabung ya. Oke. Beda sama flashnya, karena flash itu dia beda-beda channel, berarti beda-beda flash ya. Oke. Berikutnya saya akan pasang kit powernya ke dalam box dan kita akan rakit ke trafo. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah pasang di dalam box ya. Jadi udah pasang seperti ini ya. Jadi berikutnya saya akan solder kabel AC-nya. Ini di sini ada 3 kabel, yaitu kabel AC dari dioda ya. Jadi ini AC-nya dua-dua dan ini adalah kabel ground-nya. Oke, tadi saya udah jelaskan. Berikutnya saya akan solder ke trafo. Ini CT dan saya menggunakan tegangan di sini tegangan 47 ya. Oke. Berikutnya saya akan pasang di tegangan 47. Oke. Kita akan lanjut ke pemasangannya. Oke teman-teman, jadi tadi saya udah pasang kabel AC-nya ya. Ini merahnya saya udah pasang di tegangan 47 dan sebelahnya juga 47, dan ini adalah kabel CT-nya ya. Oke. Berikutnya nanti saya akan instalasi kabel listriknya ya. Jadi ini kabel listriknya nanti ke sini. Oke. Saya akan melakukan pemasangan ya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan pasang input audionya ya. Jadi input audionya saya ambil dari depan potensio mono ya,
ini ada 2. Jadi ini saya udah gabung sama kabel yang udah uratnya ada 3. Oke, berikutnya ini saya udah selesai pasang mononya ya. Ini inputnya. Oke, kita akan pasang ke belakang sini ya. Jadi nanti saya pakai baut. Oke, kabel inputnya udah terpasang. Berikutnya saya akan sambungkan kabel kipas anginnya ya. Oke teman-teman, jadi saya udah sambung kabel kipasnya. Jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya saya akan ikat dulu ya, biar kelihatan rapi ya. Oke. Oke teman-teman, jadi berikutnya saya akan berikan tutorial cara pemasangan scalernya ya, atau stop kontak ini. Jadi kabel listriknya dari belakang ya, dari belakang sini. Ini adalah biru dua-dua nih. Oke, berikutnya saya akan solder ke sini. Jadi cara soldernya seperti ini. Oke, saya akan solder. Oke teman-teman, jadi kontak on off nya saya udah selesai pasang ya. Oke, berikutnya saya akan pasang kipas DC nya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melakukan cara pemasangan kipasnya. Jadi di sini saya udah menggunakan 2 elko dan saya menggunakan dioda 10 ampere ya. Ini dioda sisir 10 ampere. Dan ini kabel yang tadi saya udah review, saya udah sambung dari 12 volt. Ini adalah CT dan ini adalah 12 volt. Oke, berikutnya saya akan sambung ke power supply yang ini ya. Jadi saya udah rakit power supply nya seperti ini. Berikutnya saya akan melakukan sambungan ya. Oke. Jadi cara sambungnya ini adalah diodanya AC ya. Ini AC dan ini adalah CT nya. Oke, berikutnya saya akan melakukan sambungan. Ini saya sambung kabel AC nya. Oke, lengket. Lagi. Jadi saya udah selesai pasang kabel AC nya 12 volt. Berikutnya saya akan pasang ini kabel kipasnya. Jadi kenapa saya menggunakan 3 kabel, karena kabel kipas kiri sama kipas kanan itu min sama plus nya saya paralel ya. Terus yang paralel itu adalah warna biru. Ini kabelnya warna biru dan min plus kiri kanan adalah ini min, ini plus. Oke, cara sambungnya nanti biru ini ke CT dari 12 volt ini, dan berikutnya ini ke plus, ini ke min. Nah, jadi cara sambungnya saya udah pernah review di video saya yang berikutnya.
Mungkin teman-teman yang udah pernah ada yang nonton dan juga ada yang belum. Kenapa saya melakukan caranya seperti ini? Karena banyak teman-teman yang beda cara sambung ya. Ada yang cara sambungnya pakai cuma satu elko dan satu dioda. Jadi diodanya mereka biasa pakai 2 ampere, tapi di sini saya menggunakan 10 ampere. Dan cara sambung seperti saya ini, kipasnya putarannya sangat kencang ya. Tapi kalau misalkan cara sambungnya kayak youtuber lain itu pasti kipasnya jalannya kecil ya, karena mereka di paralel kipas kanan sama kipas kiri dan menggunakan satu elko. Jadi mereka sambung langsung ya ke ini elkonya, dan mereka menggunakan 2 ampere dioda. Jadi mereka digabung ya, kipas kiri sama kipas kanan itu kabelnya digabung terus menggunakan satu power supply ya. Tapi cara persambungan saya itu sangat beda ya sama teman-teman. Oke, saya melakukan sambungan ini agar pengeluaran pengeluaran angin yang dari dalam power itu sangat kencang ya. Jadi power kita tetap aman. Oke, berikutnya saya akan melakukan sambungan. Ini kabel CT dari kipas. Oke, udah lengket. Dan ini kabel min ya. Terus ini kabel plus. Oke, jadi saya udah selesai solder ya. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti saya tanam elkonya di samping sini biar elkonya lengket ya. Jadi nanti saya pakai lem ya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah selesai pasang ya. Jadi tinggal besok kita cek sound ya. Jadi lampu klip sinyalnya nanti saya rakit sendiri ya. Jadi mungkin besok dulu karena sekarang udah jam 3 ya. Jadi udah jam 3 pagi ya. Oke. Dan besok juga saya kerja pagi. Jadi kerja saya hari ini udah selesai. Dan besoknya nanti saya akan pasang lampu klip sinyalnya. Dan mungkin teman-teman pengen tahu cara rakit klip sinyalnya juga udah ada ya di video berikut saya. Saya pernah review cara pemasangan klip sinyalnya. Dan jadi sekarang saya udah selesai pasang semuanya. Pokoknya tinggal dites, pasti udah jadi ya. Karena saya nggak cek sound ya malam-malam kayak gini karena takut tetangga komplain ya. Oke, sekarang saya udah selesai pasang. Mungkin teman-teman yang silakan bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Oke, berikutnya saya akan tes powernya apakah udah hidup apa belum ya. Jadi ini adalah kabel powernya, ini saya udah tusuk dan ini saya akan pasang ke sini. Oke, ini saya udah pasang dan berikutnya saya akan nyalakan apakah udah jadi apa belum. Oke, kita nyalakan, cekidon. Wow, langsung nyala ya, langsung nyala. Dan juga kipas anginnya nyala ya. Boleh lihat teman-teman, ini anginnya sangat gede ya, anginnya kencang ya. Karena misalkan kita paralel kipas kiri sama kipas kanan menggunakan satu buah elko, berarti putarannya sangat kecil ya, dan anginnya keluar itu sangat kecil. Tapi melakukan cara seperti saya ini, anginnya sangat kencang ya keluar ya. Oke, mungkin sekian dulu video ini.
bagi teman-teman yang suka sama video saya, jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya. Dan juga saya akan tutup boxnya. Oke. Oke teman-teman, jadi saya udah selesai rakit ya powernya, dan kemungkinan besar besok saya akan tes ya powernya. Dan saya udah selesai rakit dan saya udah tutup kembali powernya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar saya buat video-video baru teman-teman bisa tahu ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang masih pemula merakit. Oke, sekian dari saya, Funky 26.